Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman dengan anggota. Nama saya Agnes Anita dari SD Negeri Ngeringin Depok, Sleman. Saya Ahmad Subhana Rijal dari SD Negeri Perumnas Condong 1. Saya Dede Hidayah dari SD Negeri Tuang Cangkringan. Saya Setiani dari TK Aba Kalibulus Nongka Sleman. Hari ini, kelompok kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Nah, Bu Yani baru datang tuh. Nih Bu Yani, yuk Kita mulai ya Bapak Ibu. ya untuk kegiatan siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Siang, selamat. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat yang pasti nih Bapak Ibu. Semangat. Ya, pada siang hari ini kita sudah berencana untuk berkumpul untuk membahas tentang persiapan BK kita untuk modul 2.3 terkait dengan teknis, apakah mau online atau offline. Kemudian juga pembagian ketugasan, ya ada supervisor, ada coach, ada coachee, sama ada pengamat. Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai teknisnya dulu nih Bapak Ibu. Pripon, Pak Rizal mau luring, daring? Kalau menurut saya lebih baik daring karena kita berempat dan pastinya nanti membutuhkan waktu perekaman lebih lama. Kalau kita memaksakan luring nanti habis terpotong-potong. Jadi kalau menurut saya lebih baik daring. Daring ya, daring. Yang lain, Ibu setuju? Ya, setuju daring saja. Saya juga setuju deh. Tadi kita putuskan untuk kelompok kita ini nanti akan daring. Ya. Mau kapan untuk daringnya ini? Secepatnya Bu. Secepatnya nih. Ya. Atau nanti malam? Nanti Ya, malam nggak apa-apa. Malam bisa. Kebetulan Ya, bisa. tidak ada. Oke, pukul berapa kira-kira? Selonya pukul berapa? Habis isya. Selonya nanti. bisa. Bisa ya? Iya. Pukul berapa Bisa. tepatnya nanti? Setengah delapan. Setengah Setengah 8 nanti Oke, kita. Kita kita bertemu Jadi di nanti yang share Pak. Ya nanti Saya saya yang ya. siapkan linknya nanti. Oke, siap nih. Kemudian terkait ketugasan kita buat bersama-sama nih Bapak Ibu. Kita ada 4 kelompok berarti nanti nih. Untuk supervisor yang pertama mau siapa dulu nanti? Saya dulu nggak apa-apa Bu. Pak Rizal ya. Setelah Nanti itu ya coachnya boleh Bu saya Dede ya. ya. Boleh. Kemudian coachee saya ya Bu ya. Iya. Saya. Jadi pengamatnya Bu Yani. Iya. Oke, kelompok yang kedua untuk supervisor saya dulu nggak apa-apa. Ya. Lanjut coach Saya nggak apa-apa Bu. Yani ya. Yani, kemudian coachnya Saya nggak apa-apa. Rizal ya. Oke. Terakhir tadi Bu Dede ya. Pengamat. Ya. Kelompok 3 supervisor. Yani Saya ya. Yani. Oke. Jadi saya coach nggak Coachnya apa-apa. oke Pak Rizal. Coachnya Saya boleh. Saya coaching. saya pengamatnya. Oke. Kelompok 4 berarti tinggal Bu Saya, Dede ya. ya. Supervisornya. Oke. Saya. Coachnya saya. Coachingnya Saya. oke, tinggal Bu Yani. Pengamat dari Pak Rizal ya Pak ya. Oke siap. Siap, sip ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang akan dibahas Bapak Ibu yang perlu kita obrolkan, kita diskusikan siang hari ini. Mungkin ini Bu, kayak permasalahan Oh. tiap-tiap kasus tiap-tiap coachingnya aja itu kira-kira gimana? Nanti Ya. kita menyesuaikan ya Temanya. Jadi biar apa? Ya. Terarah lah obrolan kita ngobrol. Dari Pak Rizal mungkin. Kalau saya sebagai coaching nanti mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan ke coach itu tentang pembelajaran di kelas Bu. Jadi hubungannya dengan murid. Oh, pembelajaran di kelas. Oke, Bu Dede. Sama sih Bu, kalau saya itu ada murid saya yang auditori, jadi dia untuk pelajaran matematika itu sulit Bosan gitu ya. Iya, Oke. gitu. Kalau saya ini tentang murid juga, tapi tentang kebersihan diri. Jadi perilaku hidup bersih sehatnya masih kurang. Yani, Saya di rekan sejawat Bu, karena memang akhir-akhir ini kami digencarkan untuk mengakses PMM. oh iya. Permasalahan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau dibahas? Mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup Soalnya ya, kan ya. tinggal nanti bagaimana kita Iya. mempersiapkan. Jadi nanti di share aja ya. Oke, nanti saya share di grup ya Bu ya. Oh iya. Oke, sudah cukup mungkin untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu. Terima
terima kasih untuk waktunya. Selamat Siang. siang. Kita kembali ke sekolah. Saya kembali ke sekolah. Mana? Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan atau mempresentasikan hasil praktek coaching pada malam hari ini dengan anggota kami. Di sini ada saya Ahmad Subhan Rijal, terus ada Ibu Setiani, ada Ibu Agnes Anita, dan Bu Dede Hidayat. Untuk pembagian peran pada malam hari ini, Ibu Dede Hidayat sebagai supervisor, Ibu Agnes Anita sebagai coach, dan juga Ibu Setiani sebagai coachee, sedangkan saya Ahmad Subhan Rijal sebagai pengamat. Tanpa membuang waktu yang lama, silahkan bagi Bu Dede untuk mempersiapkan prakteknya. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Bu Agnes. Apa kabarnya Selamat nih? malam, Bu Dede. Kabar baik, Bu Dede. Bu Dede bagaimana? Alhamdulillah. Sehat toh, Bu? Sehat, Bu. Sehat juga kan, Bu Dede? Ya, sehat. Amin. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Agnes. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan digunakan pada hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coache akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kedua, apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach-nya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah yang ingin Ibu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching malam ini? Baik, Bu Dede, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada malam hari ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Baik, secara spesifik atau secara khusus, saya ingin sekali mengamati kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching kali ini itu apa ya, Bu? Untuk indikator keberhasilan, saya berharap atau yang saya inginkan yaitu yang pertama, coachee dapat menemukan solusi, Bu, ataupun strategi atas permasalahan yang disampaikan. Dan juga tentunya coachee ini juga dapat memiliki rencana aksi, kira-kira apa yang akan dilakukan. Begitu, Bu. Oh ya. Baik, demikian praobservasi hari ini. Terima kasih Bu Agnes. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee. Terima kasih Bu Dede. Sama-sama. Baik, selamat malam Bu Yani. Selamat malam Bu Agnes. Apa kabar hari ini Bu Yani? Alhamdulillah kabarnya luar biasa baik ya Bu. Puji Tuhan. Baik, Bu Yani, kira-kira pada malam hari ini tadi ngebel saya mau ada apa ini, kira-kira ada yang bisa saya bantu kira-kira Bu? Iya Bu, saya punya sedikit permasalahan Bu. Jadi ini mengganggu pikiran saya.
hari-hari ini Nggih. Bu. Mengganggu pikiran Ibu ya kira-kira ya? Baik Bu, saya siap mendengarkan. Nah, kira-kira bincang-bincang ini nanti kita memerlukan waktu berapa lama ini nanti Bu? Ini nanti sekitar 15 sampai 20 menitan aja ya Bu, minta Jadi waktunya kita Ibu. sepakati ya Bu, 15 sampai 20 menitan. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita malam hari ini Bu? Tentunya dari bincang-bincang malam ini nanti saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh begitu, baik. Kalau boleh tahu, kira-kira apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan pada malam hari ini Bu? Gini Bu, saya itu punya masalah tentang guru-guru saya Bu. Jadi guru di tempat saya mengajar itu kurang dalam memanfaatkan PMM Bu, itu loh aplikasi yang biasa guru belajar mandiri nggih melalui aplikasi tersebut. Padahal kan sudah dianjurkan Bu dari Kemendikbudristek itu bahwa guru-guru itu dianjurkan mengaktifkan dan memanfaatkan platform tersebut untuk membantu dan memudahkan guru-guru belajar mandiri serta dapat mengoptimalkan kurikulum merdeka Bu. Seperti itu. Baik. Ya, jadi guru-guru di tempat Bu Yani mengajar ini masih kurang semangat intinya gitu ya Bu ya dalam mempelajari PMM. Padahal harapan Bu Yani yang Ibu inginkan kan mereka bisa ini ya Bu ya, ibaratnya memanfaatkan platform ini karena ini sangat bermanfaat gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Baik, kira-kira Bu Yani, adakah perubahan yang Ibu inginkan dalam permasalahan ini Bu Yani? Untuk Bu Agnes, saya punya harapan besar kepada teman-teman guru di sekolah saya agar lebih mengoptimalkan lagi platform ini Bu. Karena kan kita tahu sendiri ya Bu bahwa kita dituntut untuk selalu belajar mandiri dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan platform tersebut saya berharap guru-guru di tempat saya mengajar juga dapat belajar dimanapun. Karena di semester ini kami mulai melaksanakan kurikulum merdeka Bu. Jadi kita harus selalu update, mencari informasi dari manapun tentang kurikulum tersebut. Oke, baik. Menurut Ibu, apakah guru-guru di sekolah Ibu ini dalam memanfaatkan PMM masih berada, kira-kira masih berada di level berapa gitu Bu? Kalau untuk saat ini sepertinya masih di level 5 Bu. Masih di level 5 ya. Kemudian harapan adanya perubahan ini ingin menjadi level berapa nantinya Bu Yani? Kalau harapan saya semoga nanti guru-guru lebih meningkat di level 8 Bu. Karena semoga nanti saya dapat mewujudkannya ya Bu. Baik, tetap optimis dan yakin ya Bu Yani ya. Baik Bu, ketika Ibu ingin mencapai level tersebut, level 8 ini, kira-kira ada tidak ide ataupun strategi ataupun rencana yang kira-kira dari Ibu ini yang dari Ibu terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Ya Bu, sebenarnya saya sudah melakukan langkah observasi awal nih Bu. Oh, iya. Kenapa saya lihat dulu permasalahannya, kenapa ya guru-guru saya itu kok kayaknya males dalam mengakses PMM tersebut. Nah, dari hasil observasi awal yang sudah saya lakukan, Bu, ternyata rekan guru di tempat saya itu kan banyak yang senior, Bu. Jadi, ternyata kurang menguasai IT. Itulah yang menyebabkan guru-guru di tempat saya jadi kurang tertarik dengan aplikasi yang ada di PMM tersebut. Gitu, Bu. Bagus itu Bu Yani. Kemudian Ibu sudah melakukan observasi awal terkait penyebab kurang mengoptimalkan aplikasi PMM ini ya Bu ya. Nah setelah itu Ibu melakukan observasi tersebut, kemudian hasilnya bagaimana tadi Bu? Tadi hasilnya rekan guru di tempat saya karena banyak yang senior itu Bu, jadi kurang dalam menerapkan IT. Jadi pembelajarannya banyak yang tidak dari Mbak, kata saya
baik. Dari hasil observasi tersebut, Ibu sudah tahu alasannya ya kenapa guru jenengan kurang optimal dalam memanfaatkan aplikasi PMM. Lalu kemudian adakah rencana atau strategi dari Ibu terkait hasil observasi tersebut, Bu? Ya benar, sebenarnya ada beberapa rencana yang ingin saya laksanakan, Bu. Yang salah satunya saya ingin melaksanakan mentoring dengan rekan guru saya agar mereka lebih dapat menguasai IT lagi. Jadi nanti juga lebih bersemangat ketika belajar di aplikasi PMM tersebut, Bu. Oke, berarti Bu Yani berharap mementoring rekan-rekan sejawat itu ya, Bu ya. Kemudian Iya. apakah ada strategi lain, Bu? Untuk strategi yang lain sepertinya pelatihan juga bagus, Bu. Nanti pelatihan terkait aplikasi PMM tersebut. Agar kalau pelatihan kan nanti jangkanya lebih panjang ya. Nanti kayaknya pelatihan itu juga cocok saya terapkan untuk guru-guru di tempat saya mengajar. Yang pertama mentoring, kemudian yang kedua pelatihan gitu ya, Bu ya. Berarti ada 2 rencana ini ya, Bu ya. Nah, kira-kira yang akan dilaksanakan terlebih dahulu yang mana ini, Bu Yani? Kalau untuk yang lebih dekat, sepertinya lebih ke mentoring dulu, Bu. Karena kan kalau mentoring nanti sewaktu-waktu saya bisa satu-satu mengajarkan tentang bagaimana memanfaatkan PMM tersebut kepada guru-guru saya. Jadi kalau di pelatihan kan nanti dalam skala besar, yes, sekalian bareng-bareng dengan guru. Nah, saya kan harapannya ingin segera, karena ini juga sudah di akhir semester ya Bu, ingin segera guru-guru saya dapat memanfaatkan aplikasi PMM ini dengan baik. Jadi lebih baik saya ke mentoring dulu saja, Bu. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan mentoring gitu ya harapannya, biar bisa satu-satu gitu ya, Bu, biar bisa maksimal dalam mendampingi gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan mentoring ini, Bu? Untuk mentoring ini secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini akan saya ajak guru-guru untuk belajar di PMM tersebut. Karena dalam waktu dekat ini ternyata juga kami dinilai dari BP PAUD, Bu, untuk keaktifan kami di PMM. Sehingga saya berharap rekan guru di tempat saya mengajar juga dapat belajar di PMM tersebut sampai dengan mengunggah aksi nyatanya seperti itu. Oke, baik. Berarti dalam minggu-minggu ini ya, Bu Yani ya. Kemudian Bu, pertanyaan saya, adakah yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan mentoring ini, Bu? Dalam pelaksanaannya nanti saya akan melibatkan rekan guru saya yang masih muda juga lebih memiliki kemampuan dalam bidang IT, Bu, sehingga nanti saya dapat berkolaborasi dengan beliau agar bisa memberikan bimbingan kepada rekan guru yang lain yang lebih senior. Kami akan terus berkolaborasi agar pemanfaatan ini lebih optimal. Oke, agar manfaatnya lebih optimal, dampak positifnya kepada guru-guru gitu ya, Bu ya. Baik Ibu, kita sudah berada di penghujung waktu. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu Yani mendengar cerita-cerita kelanjutan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Semoga segala rencana dimudahkan ya Bu, dilancarkan juga ya Bu. Baik, terima kasih Bu Agnes sudah berkenan mendengarkan unek-unek permasalahan dari saya. Tapi ini sebelumnya Bu Yani, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita malam hari ini Bu Yani? Nah, untuk malam hari ini bincang-bincang kita sangat memberikan solusi atas permasalahan yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini, Bu. Dari diskusi ini tadi, Ibu sudah memancing saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu.
Betul, tanpa sengaja saya menuntun Ibu gitu ya, ibaratnya ya menuntun Ibu Sekali. untuk memecahkan permasalahan Ibu sendiri gitu nggih. Baik Bu Yani, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tunggu Bu cerita-cerita nyata selanjutnya atau rencana atau aksi-aksi nyata selanjutnya dari Ibu ya Bu ya. Siap Bu Agnes. Oke, saya pamit, mohon undur diri. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Agnes. Bagaimana? Selamat malam Bu Dede. Tadi Bu Agnes sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yani ya. Leres, betul sekali. Ya, sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Baik, yang sudah saya lakukan ya Bu tadi saat coaching terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan. Yang pertama yaitu coach sudah dapat menemukan solusi, menemukan strategi terhadap permasalahannya. Kemudian yang kedua ini coach ini juga sudah mampu membuat atau memiliki rencana aksi nyata, kira-kira apa yang akan coach lakukan, seperti itu Bu Dede. Baik Bu Agnes, menurut saya proses coaching Bu Agnes dengan Bu Yani tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Agnes sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pustiani sehingga Bu Yani dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari Ibu melakukan coaching yang barusan? Baik, untuk kompetensi yang sudah yang ingin ya Bu saya kembangkan setelah mempraktekkan coaching ini ya Bu ya. Betul. Tentunya saya ingin secara khusus mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan berbobot Ibu, serta dapat mempraktekkan coaching dengan lebih baik lagi nanti ke depannya. Karena bagaimanapun dengan mendengarkan aktif, ini kan kita dapat mengetahui, kita dapat memahami permasalahan-permasalahan yang disampaikan coach dengan baik. Kemudian untuk memberi pertanyaan berbobot ini, kita kan bisa mengarahkan coach ya Bu, menemukan atau menuntun coach dalam menemukan solusi. Betul. Solusi atas permasalahan coach seperti itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Agnes. Semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching lebih terampil dan semakin baik ya Bu. Amin, ya Bu Dede. Ya, demikian observasi kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam Bu Agnes, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Dede. Baik, demikian praktek coaching dari kelompok kami. Ada pantun yang akan menutup pada pertemuan malam hari ini. Jalan-jalan ke pasar legi. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian DK coaching kami. Cakep. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.